3. Selamat malam Bu, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ruli Uren Sustauru, NPM 2114210185. Di sini saya mempresentasikan PPT saya yang berjudul Integrated Manufacturing System. Landasan teori. Integrated Manufacturing System merupakan suatu proses manufaktur yang saling terintegrasi antara suatu proses dengan proses lainnya secara otomatis. Proses tersebut terhubung dengan sistem yang diatur sedemikian rupa sesuai kebutuhan. Proses ini tentu memiliki nilai positif terhadap keberlangsungan dalam membuat atau merancang suatu produk, di mana produk yang dibuat dalam jumlah yang banyak. Bila ingin menghasilkan produk massal, maka efisiensi waktu secara ketepatan diperlukan untuk mendapatkan hasil produk yang optimal. Di dalam menguasai hasil yang efisien serta optimal, maka integrasi sistem di dalam manufacturing itu harus tepat dan juga harus simple. Sehingga ketika proses yang simple, maka dapat membuat produk dengan mudah dan pastinya efisiensi serta optimal. Integrasi modul dengan dunia industri. Sistem manufaktur yang terintegrasi sangat diperlukan dalam suatu industri. Hampir semua rumah produksi yang menghasilkan produk dalam jumlah banyak membutuhkan sistem yang cepat dan saling terintegrasi satu sama lainnya. Namun dalam kenyataan, tidak semua proses pembuatan dapat dilakukan oleh mesin. Terdapat bagian-bagian pembuatan yang detail yang masih harus dikerjakan oleh manusia. Penghematan waktu industri, meningkatkan tingkat ketepatan dalam membuat produk lebih efisiensi, dan menambahkan nilai jual dari produk itu sendiri. Aplikasi kehidupan sehari-hari. Selain dalam dunia industri, integrasi sistem manufaktur juga sering dan dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tentu tujuannya adalah untuk membantu kerja manusia agar dapat lebih terarah. Contohnya, nyata yang kerja dalam sering kita dapati adalah seperti kita menggunakan kereta listrik, mobil listrik. Kita melewati sedaratannya sistem yang sudah diatur secara otomatis, mulai dari menaiki tangga eskalator lalu menuju pintu otomatis akan bisa masuk bila sudah membayar dengan menggunakan kartu, dan setelah berhasil masuk, kita melihat papan penunjuk arah yang ingin dituju dan kita menunggu di peron tempat kita menunggu kereta tiba. Tipe-tipe join yang ada pada robot: linear join, orthogonal join, rotational join, twisting join, revolving join. Kesimpulan, integrated manufacturing system merupakan sebuah konsep yang dirancang untuk dapat menggabungkan dari sekian banyak proses sehingga dan saling terhubung tanpa harus ikut campur tangan manusia secara langsung. Tujuan yang dicapai adalah efisiensi proses kerja, menghemat dan juga menghemat biaya. Salah satu contoh yang telah menerapkan integrated manufacturing, robot Festo, adalah sebuah robot yang berfungsi hampir sama persisnya dengan proses pembuatan salah satu produk. Dalam praktiknya, proses pada robot Festo dibuat sedemikian rupa sehingga mirip dengan sesungguhnya. Robot Festo ini sendiri terdiri dari bagian-bagian, yaitu proses distributing yang dalam kerjanya menggunakan sistem tekanan angin atau pneumatik. Kemudian processing secara kerjanya menggunakan sistem elektrik. Pada proses testing juga menggunakan sistem pneumatik, dan pada proses storing menggunakan cara elektrik dan pneumatik. Keempat proses tersebut yang digunakan dalam membuat produk, di mana untuk mengendalikan keseluruhan proses itu sendiri tersebut yang digunakan dalam membuat produk dalam bahasa pemrograman leader diagram. Saran: ketika suatu sistem sudah terintegrasi dan dilakukan secara otomatis oleh robot, maka peran manusia akan menjadi tergantikan dan semakin berkurang. Sistem otomatis yang terintegrasi sangatlah membantu dalam hal menghemat biaya, waktu, dan efisiensi, karena dinilai sangat meringankan pekerjaan manusia, sehingga peran manusia menjadi terganti oleh robot.
Namun tentu itu memberikan masalah baru menjadi banyaknya pekerjaan yang ditiadakan akibat digantikan oleh robot. Maka sebaliknya sistem otomatis yang terintegrasi sebaliknya diterapkan hanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang speknya memerlukan bantuan robot dalam pengerjaannya, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang masih sanggup untuk dikerjakan oleh tangan manusia maka sebaiknya dikerjakan oleh manusia. Demikianlah presentasi dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf, dan jika ada pertanyaan boleh di kolom komentar. Terima kasih.